Jumpa lagi dengan Baligi Academy ya. Memang agak flu nih sedikit, tapi kita upayakan untuk supaya isu ini tidak mati ya. Isu tentang ijazah palsu, skripsi palsu Joko Widodo yang katanya sekarang sudah uji forensik. Kita lihat saja nanti Jokowi apakah profesional ya, jangan membandingkan dengan yang lain. Harusnya usia kertas, tinta juga, jenis tinta dan usia tinta gitu ya. Saya baca dulu komentarnya. Minum dulu ya. Ada aja yang mau numpang tenar ya. Kata Joshua, ijazah dari Jepang palsu ya, namanya aja dia nggak dari Jepang ya. Alah, tadi Dex ada yang mengatakan jasa di Jepang bodong. Oke, sebelum ke arah situ, saya rekam aja ya besok supaya berikut dengan bukti visualnya gitu. Ya, screennya saya rekam ya, supaya besok saya gabungkan, ini kan live ya, nanti saya gabungkan dengan yang ada gitu. Jadi kalau si apa itu, marga apanya itu ya, si J itu ya, saya menulis book chapter nih, in Tech Open, dia pernah nggak nulis apa ini, book chapter, Reaction Diffusion Algorithm for Vision Systems ini ya, di in Tech Open ya, Vision System Segmentation and Pattern Recognition ya kan. Nah, di situ saya menulis book chapter dengan Atsushi Nomura, Makoto Ichikawa, Rismona Shanipar, dan Hidetoshi Miike. Ya, ini dosen saya, profesor saya ini. Ya, Hidetoshi Miike. Ya. Terus jurnal juga di Springer. Ya. Nomura, M. Ichikawa, Era Shanipar, NH Miike. Ya. Mungkin si J itu nggak pernah nulis mungkin ya, jadi sirik banget kelihatannya itu. Sifat apa itu, elate. The present paper proposes an edge detection algorithm with the Fitzhugh-Nagumo reaction diffusion equations. The authors previously found that the discretized version of the reaction diffusion equations organizes a static pulse at an edge position for a binary image or for a binarized image with a fixed threshold level bla 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 ya. Terus di sini juga ada direktori satu paten saya yang dipublikan, image processing method, image processing apparatus, and image processing program ya. JP 2008-009-549 ya, 2008-01-17. Inventornya Miike Hidetoshi, Cho Atsushi, Nomura Atsushi, Rismon Shanipar, terus Miike Hidetoshi. Nah ini ya, Miike Hidetoshi, Cho Atsushi, Nomura Atsushi, dan Rismon Hasyolan Shanipar. Ini paten ya. Kalau si J itu nggak pernah nemuin paten, jadi ributnya mulutnya kayak apa itu ya. Ditantang datang ke Jakarta aja pun nggak berani itu, padahal sudah mau dibayarin gratis oleh siapa, Pak Heru Subagia, supaya ketemu kita di kanal Sentana atau yang lainnya. Tapi dia lebih suka nyerocos saja di apa itu, di Facebook atau di apa, sok paling hebat ya, bilang orang gadungan, dia sendiri gadungan itu orang ya. Oke, tantang komentar. Metafisik, kata si J udah di email, bohong sekali gitu ya. Kalau masalah thesis and dissertation memang
itu apa ya, kebijakan dari universitas tersebut untuk menampilkan, karena memang tesis dan disertasi saya berhubungan dengan data intelijen. Saya nggak tahu ya kenapa nggak ditampilkan atau ditampilkan ya, itu urusan mereka. Di ETD UGM juga punya saya nggak ada ya, untuk S1 dan S2 UGM kalau nggak salah nggak ada. S2 ada ya, S1-nya nggak ada ya. Share screen Bang, gimana cara share screen ya? Coba saya pelajari dulu, saya agak gaptek ini. Mana ya? Share screen, mana sih? Di mana aja share screen? Besok lah ya saya gabung ya. Jadi apa yang saya baca di monitor nanti saya gabung. Bang, ada lembaga forensik tingkat internasional yang bisa dimintain tolong buat analisis ijazah. Banyak sebenarnya, tapi masalahnya hakimnya menyetujui enggak gitu loh. Sinambela di kelas di UGM Kahle, iya ratusan kali nelpon saya itu ya, mau PDKT. Sudah saya blok, akhirnya ribut kali itu, mulai Maret itu. Setelah saya datang ke UGM, langsung dia nomor 1 diutus UGM untuk pendekatan sama saya ya, mungkin membungkam saya kurasa. J aja, nggak usah disebutin, numpang tenar nanti. Dan marganya juga nanti yang lain nggak gitu ya. Oke ya. Ini ya, saya tunjukkan ini. Ini salah satu nih. Kelihatan nggak ini? Nih. Ini apa, transkrip nilai. Kalau Joko Widodo kan nggak berani nampilkan transkrip nilai ya kan. Nah, di situ tulisannya S suburb, ya, A excellent, B good, C fair ya. Jadi kalau S itu suburb di atas 4, A excellent, B good, C fair. Ini dia. Ini dia. Kelihatan nggak ini? Ya, kelihatan nggak kalian? Nah, di situ inilah transkrip nilai saya ya. Record of studies subjects, ini dia. Ini di sini subjectsnya advanced nonlinear partial differential equations 2 SKS grade S ya, suburb. Terus advanced sequential image processing kredit 2 grade suburb. Mathematical information theory kredit 2 grade A ya, excellent. Terus advanced computer graphics nya suburb S. Advanced electromagnetic wave engineering 2 SKS suburb. Special training kredit 2 nilai A excellent. Synthesis special lecture kredit 2 terus grade A ya, berarti saya suburbnya ada 1 2 3 4 ya, dari 7 mata kuliah yang wajib tingkat doktor itu itu 4 suburb ya, berarti IPK saya sebenarnya 4 lebih gitu ya. Nah, ini dia, bisa nggak kelihatan tuh nih ya, kelihatan nggak ya? Jadi itulah ya. Jadi kalau mau bahas itu gampang kali apanya, habis waktu sebenarnya, malas sebenarnya saya meladeni gitu-gitu ya, nggak bagian dari apa perkara ini. Inilah dia ini Yamaguchi University Certificate, inilah transkrip nilai ini, mana mungkin orang nggak lulus dapat ini nih ya. Bisa nggak kalian baca itu? Tuh terbalik ya, gimana sih bacanya itu? Ya.
Oke, perjuangan Romi 02, perjuangan demi kebenaran itu memang berat Bang, tapi tetap semangat karena semuanya demi bangsa tercinta ini. Iya dong, ya banyak aja penjilat ya, apalagi itu si J itu ya, dari dulu tuh ngubungin saya terus, males saya sampai saya blok ya, mungkin karena dia balas dendam waktu di AFDI ya kan, Asosiasi Forensik Digital Indonesia bersama Muhammad Noah Lazar, dia kan satu kelompok itu ya, memanipulasi video CCTV Jessica Wongso AFDI loh ya, si J itu pengurus AFDI itu ya. Itulah bayangan ya. Semoga Agus, semoga Bang Riz selalu dikasih kesehatan. Iya, ini agak apa, flu berat kemarin karena apa itu, capek terus ya. Bang, ceritakan Bang Rizal. Iya Bang Rizal, Pak Rizal Fadila itu ditabrak motor kebetulan atau apa ya, saya harus hati-hati juga sekarang ini, banyak sekali serangan-serangan ya. Aduh, tahe. Nah ini the third international workshop Kansei, ini dia ya. Tanda tangannya cuma begini aja stempelnya, kalau orang apa ya, orang Jepangnya ini ya, kayak gini nih. Terus bahkan saya memegang juga yang namanya masih completion of study apa ya, intensive Japanese language nih, intensive language ya kan. Ini udah penyetaraan nih ya, untuk pendidik nih, penyetaraan ya. Terus apa lagi coba, bentar. Memangnya Joko Widodo nggak berani ya kan, berani dong. Kalau ini ijazah S1 ya kan, S1, S2, terus ini S2, S3 dalam bahasa Jepang. Ini juga nih. Jadi semua apa, stempel basah ya. Jadi stempel basah begini aja sudah apa, dia sudah resmi kalau di Jepang sana ya. Ada bahasa Inggrisnya, tapi saya cari di mana itu ya. Ini juga daftar masuknya juga pernah, ini ada ya, terdaftar gitu ya kan. Jadi ya udahlah, kita apa aja ya, untuk mengarahkan ke yang lain-lain ya, untuk keluar dari ijazah Joko Widodo ini banyak sekali serangan ya. Pak Rizal Fadila pun tadi saya tanya apa namanya, masih sedang pemulihan, ngeri kali ya, tabrak motor. Aduh, tahe. Tunjukin aja Pak Jokowi, apa susahnya sih? Lah iya, makanya tunjukkan aja ini loh, kayak gini tadi nih. Ya kan? Ya transkrip nilainya aja saya berani menunjukkan nih dia. Ya, transkrip nilai. Suburb. Ya kan? Excellent. Ini kan tangan basah. Ngapain sih cuma transkrip nilai aja, bukan untuk mendaftar pekerjaan juga kita, ya kan? Kalau memang ada kan gitu. Ya kan bukan aib itu. Itu apa susahnya? Gitu ya kan? Mau menjebak kami gitu. Mau menjebak kami supaya penjara. Apa untungnya dia
menjebak kami untuk penjara gitu. Kami peneliti loh. Peneliti selalu bertanya. Peneliti bisa salah, tapi jangan bohong. Gitu loh. Ya kan? Apa? Oke. Apalagi nih? Jokowi om e-football. Jokowi mana berani tunjukkan ijazah aslinya. Tapi ngakunya sudah diperiksa oleh ini Bareskrim ya. Kita lihat aja diperiksa secara benar atau cuma apa namanya? Cuma omong-omong ya. Karena kita sudah banyak sih pelajaran, salah satunya dari kasus Jessica Wongso itu ya, laboratorium komputer forensik jadi studio animasi digital ya, pakai Iredsoft dan Freemake. Jadi ya itulah ya. Tapi salah rakyat sendiri sih ya, nggak mau menuntut supaya polisi kita tuntut besar-besaran supaya profesional. Terlalu sering rakyat itu diam gitu, akhirnya diinjak-injak kita. Jadi apapun kan, kalau nggak ada pengawasan civil society kan gitu, semua lembaga negara ini suka-sukanya ya, suka-sukanya. Jadi saya punya banyak berkas ini ya, punya banyak berkas, masih banyak lagi tuh seminar-seminar dan lainnya itu ya. Al Pacino, betul bang, setuju banget, peneliti ada hak menguji, mantap. Iya, siapa Jokowi melarang itu bukan objek penelitian hanya karena dia presiden kan gitu. Justru karena dia presiden menjadi objek penelitian. Kalau nobody kayak seperti Anda dan saya ya, untuk apa ya? Nggak berdampak pada kebijakan negara loh, ya kan? Itu pun kita berani menunjukkan. Banyak yang berani menunjukkan ini ijazah UGM saya, nah, misalnya. Oh, Pak Amin Rais saja berani, ya. Ini ijazah UGM saya, oh gini, ini, gitu aja kenapa sih, ya kan? Tahe. Tolong uji juga kesaksian dan data-data dari Bambang Tri. Nah itu basisnya kesaksian ya, wawancara ya kalau nggak salah Pak Bambang Tri. Jadi kayaknya lebih tepatnya wartawan yang ke situ ya. Kalau saya kan bukti material seperti lembar pengesahan skripsi Joko Widodo ya. Hipotesis saya kan 11.000 triliun persen palsu atau 100% palsu. Karena apa? Karena teknologi itu belum lahir, teknologi itu belum ada. Ya, siapa bilang itu bukan bagian dari forensik? Dikiranya digital forensik itu hanya data analog. Ya data analog ya didigitalkan. Ya kan? Begitu. Sama seperti bentuk mata, bentuk telinga, fingerprint, semua kan analog. Ya didigitalkan, baru patternnya dibaca. Namanya ada ilmunya pattern recognition. Ya, pengenalan pola. Ya pola apa? Ya pola karakter font itu yang diidentifikasi. Ya, itu adalah Times New Roman gitu loh. Word prosesornya apa saat itu? Times New Roman secantik itu. Kan begitu, ya. Kenapa Bang itu apa namanya? Harus digital forensik? Ya iyalah harus digital forensik. Dari situ kita baca patternnya dari font tersebut. Bukan artinya digital forensik harus yang berbau sudah digital. Ya didigitalkan lah, makanya ada proses ADC, analog to digital converter, ya kan? Sepanjang kita tidak manipulasi data digital dari analog tersebut, ya justru bagus. Makanya bisa kita apa namanya recognize patternnya, ya. Makanya namanya pattern recognition. Itu di studi lanjut itu ya, advance apa namanya, sinyal, image dan video itu ya kan, pattern
recognition, artinya membaca pola. Ya pola yang ada di lembar pengesahan itu kita identifikasi. Gitu loh. Bukan berarti yang analog, wah kita nggak bisa apa-apa karena itu analog. Halo, biometrik. Belajar nggak sih biometrik ya? Ya, retina bisa itu. Bentuk wajah bisa itu diidentifikasi. Ya, bahkan suara analog bisa didigitalkan dan segala macam ya. Jadi konyol sekali seseorang yang mengaku ahli tapi dia bilang, oh itu prosesnya analog, jadi kita nggak bisa ini. Ya kesesuaian, makanya ada fake document analysis gitu loh. Di situ kan ada kesesuaian teks, kan? Di situ dibaca, dianalisa, gitu loh. Bukan hanya, makanya ya, karena kita nggak bisa pegang wujud dari skripsi bahkan ijazah Joko Widodo, ya kita lakukan berdasarkan digital forensik dari foto yang kita ambil sendiri. Ya, kalau kita bisa pegang, ya kita forensik yang lain lah, ya kertas dan tinta, ya kita kirim ke luar negeri, kita urunan kan, kan kita nggak berhak untuk menyita masalahnya, cuma memoto kemarin, ya. Bang, buzzernya tadi udah saya tunjukkan ya, apa transkrip nilai saya pun sudah saya tunjukkan, dan ini besok saya ini ya, book chapter ya, terus jurnal dan paten gitu ya, biarkanlah dia stres sendiri. Tapi kalau kita too much effort on him, nanti dia terkenal, padahal fokus kita adalah ini, gitu loh. Itu cara distraction gitu loh, ya kan? Gitu, ya. Don't too much fight with devil. Jadi kalau kita sibuk masalah itu nanti, waduh. Don't too much fight with devil. With devil one day. Nanti kalau kita singgung-singgung terus dia nanti besar sendiri nanti ya, padahal kemarin ditantang ke Jakarta pun nggak berani, padahal mau digratisin semua. Oke, banyak sekali sih buzzer di sini ya. Mungkin cari makan. Yuli Margana RS, saya nggak yakin penyidik netral bang. Terus kita mau berharap ke siapa ya? Kalau penyidik kita pun nggak bisa kita percaya. Saya juga bingung ya. Mau jadi apa Indonesia ini ya penyidiknya? Makanya ya besok kita lihat aja apa penjelasan penyidik, bagaimana merekonstruksi lembar pengesahan yang seperti itu canggih tahun 1985 ya, kita dengarkan aja nanti ya. Apakah mereka merekonstruksinya menggunakan teknologi 1985 ya, atau nggak mampu tapi dibilang aja otentik gitu kan. Kan konyol ya kan kalau dibilang otentik tapi nggak mampu merekonstruksi itu pada tahun 1985 ya. Muhammad Said, negara sudah main drama Bang Rismon, buktinya sudah 90% pemeriksaan tidak disita ijazah dan skripsinya. 90% mungkin yang diperiksa cuma kesaksian saksi-saksi ya. Ada dari Perdana, percetakan Perdana, ada yang dari UGM, kesaksian-kesaksian. Katanya kalau 10% tidak identik maka 90% gugur katanya. Berarti 90% katanya Dirtipidum itu bisa gugur kalau 10% dari hasil uji lab. Cuma gini, ya hasil uji lab dari Polri itu juga harus bisa dipertanggungjawabkan ketika kita minta diuji di tempat lain, ya kan, yang lebih netral gitu. Jadi jangan main-main gitu ya kan. Jadi nanti diuji di tempat netral pun harus konsisten loh dengan apanya dia, punyanya dia. Jadi jangan macam-macam karena ini disorot oleh nasional maupun dunia. Ya, ini bukan sembarangan orang yang kita tuduh ini. Ya, presiden 10 tahun loh. Ya, bukan main-main ya, bukan cuma sekedar camat atau bupati ya, atau anggota DPR ya. Ngapain kita terlalu
capek seperti ini kalau cuma seorang anggota DPR, ya. Nggak terlalu banyak juga dampaknya. Kebijakannya pun terbatas. Ini kan kebijakannya luar biasa, bisa nambah utang segala macam, ya kan? Akbar Rafa, Megawati senggol masalah ijazah Pak Jokowi. Masa sih? Dengar-dengar dulu udah tahu ya, katanya ada seorang politisi dari Solo, senior, katanya sudah tahu, ya. Ada tim Sentana yang mewawancarai mereka, salah seorang tokoh ya PDIP. Udah tahu tuh mereka katanya. Ahmad Sofian, Bang, saya mau tanya, selama ini kebenaran itu milik siapa? Kenyataannya hakim pun disetir. Penguasa rakyat kecil selalu dikambing hitamkan. Ya kita lihatlah ya, apakah masalah ini akan ditutup dengan hasil lapor yang katanya identik. Ya kalau itu ya tetap saja nanti ya kita minta untuk diuji apakah konsisten hasilnya dari lapor itu, gitu, lapor Polri, ya kan? Ya di Eropa kan sampelnya itu bisa dirobek-robek ya, dibagi-bagi, ya kan? Lanjut, Madura hadir siap dukung Bang Rismon. Bang, di YouTube gelar dari Jepang dituduh palsu, gimana Bang? Tadi kan sudah saya jelaskan ya, di awal tadi gitu loh ya, di awal sudah tadi saya apakan ya. Tapi kalau terus kita nanti itu terus nanti dia mereka ya, itu nanti target mereka malah jauh dari sasaran Joko Widodo ya. Zatam Hamutiari, alma mater bisa dipinjam, pengakuan orang bisa dimanipulasi dengan uang dan intimidasi, apa gunanya? Yang jelas-jelas berguna itu terkait dokumen otentik, terkait skripsi dan ijazah asli. Iya, skripsi dan ijazah asli, tapi kayaknya disita nggak sih sama Bareskrim? Ya, kayaknya ijazahnya nggak disita gitu loh, dan skripsinya. Bingung juga saya bagaimana mereka menguji lab, apa yang diuji lab ya. Iwan Kusmawan, yang jadi heran kenapa Pak Jokowi merasa dihina sehina-hinanya, padahal yang diduga ijazah palsu oleh Roy Suryo, Rismon Sanipar, dan Dr. Tifa itu ijazah yang diperlihatkan oleh kader PSI dan pihak UGM. Iya sih, kan kita dengan catatan apa yang ditunjukkan. Kan Pak Jokowi mengaku lewat tim hukumnya katanya tidak pernah menyebarkan. Berarti kan apa yang ada di UGM ya, maupun konvers maupun waktu alumni juga yang di PSI, berarti kan itu dari mana itu pertanyaannya kan? Kan gitu. Pecinta Rasulullah, HRS dan FPI, saya bahagia Bang Rismon dan Habib Rizik Sihab saat barisan dalam perjuangan melawan si Jokowi. Kemarin itu memang impulsif ya pertemuannya dengan Mr. Habib ya, Pak Habib. Memang interest saya kan kemarin membahas juga yang KM50 itu, mengorek juga ya kan, manipulasi yang dilakukan polisi di KM50 ya, bagaimana data-data digital dihapus, diperintah hapus oleh polisi gitu. Jadi saya pingin sebenarnya banyak yang direkam, nggak direkam kan ya situ, sengaja nggak direkam,
banyak sekali istilahnya yang ingin kita tanyakan, tapi waktunya Habib mungkin apa namanya, terbatas karena banyak tamunya ya. Jadi akhirnya ya sebentar aja gitu loh. Dan itu pun diinisiasi oleh Pak Damai Hari Lubis ya kan, karena memang kan akses ke Habib itu kan sangat terbatas dan limited ya. Jadi itu memang saya ingin mendengar juga sih apa namanya perspektif dan apa yang terjadi gitu. Nantilah kalau ke Jakarta lagi mungkin kita akan kalau sempat ke ini ya keluarga korban nanti dengan Sentana TV atau dan Langkah Anis ya kan, supaya jangan dilupakan publik itu gitu. Walaupun isu ijazah palsu ini penting, tapi itu juga penting sekali ya. Fatih Ali, katanya si Yakub itu yang dilihat Bang Rismon bukan skripsinya yang asli. Apa maksudnya itu? Loh, kok bisa itu dari perpustakaan loh? Ya jelas asli dan tanda tangan basah, ya kan? Itu kalau di perpustakaan ya, kalau sudah mau masuk ke perpustakaan itulah yang paling valid di peninggal. Kalau koleksi pribadi boleh macam-macam. Tapi kalau untuk perpustakaan itulah seutuhnya skripsi itu dan itu yang asli. Dan itu ditunjukkan oleh wakil rektor tanggal 15 April. Kok bukan skripsi yang asli, aneh itu ya kan. Kan aneh itu ya. Bejut Real, kamu tahu nggak Tobang kalau ijazah itu privasi? Gini loh ya Pak Bejut Real, kalau kita nobody ya mungkin bisa lah dibilang itu privasi, tapi dia ini presiden loh ya 10 tahun dan sekarang apa namanya pejabat juga dan antara ya. Setiap pejabat publik ya harus bisa dong menunjukkan semuanya terkait dengan pendidikannya ya. Transkrip nilai aja harusnya bisa dilihatkan apa sih sebenarnya ya. Saya aja transkrip nilai bisa saya perlihatkan tadi, apa susahnya kan kalau memang ada kan gitu aja sih. Kalau privasi itu seolah-olah ijazah itu aib ya kan, padahal itu prestasi ya. John, jadi penasaran sama transkrip nilai Jokowi yang IPK di bawah 2. Nah, penting juga itu nanti di sidang, ya kan? IPK di bawah 2 kok bisa lulus? Nah, itu dia, ya kan? Saya aja IPK di 4 ke atas nih. Nih. Nah, apa? Sertifikat doktor nih, ya kan? IPK di atas A ya, S-nya 4 suburb ya. Lah ijazah itu dilampirkan ketika jadi isyarat di KPU. Iyalah pasti, tapi nggak tahu katanya dulu Dr. Andus jadi insinyur, nggak tahu juga saya itu ya permasalahan itu ya. Apa namanya, katanya pernah Dr. Andus baru setelah itu berubah insinyur. Banyak sekali simpang siur ya, karena ijazahnya nggak pernah sih ditunjukkan gitu loh ya. Katanya yang beredar pun bukan dari dia. Jokowi nggak pernah menyebarkan ijazahnya, kan makin bingung orang kayak gitu ya. Bantu jawab apa benar, kalau nggak benar tuntut saja si J karena berkabar bohong. Lebih baik selesaikan dulu ini, energi saya capek ya melawan apa ini aja. Mr. Jokowi ini apa banget ya, peperangan mental itu ya. Jangan fokus jangan kemana-mana, fokus yang ini dulu, baru nanti bisa kita laporkan yang lain-lain itu ya. Taktik perang kan gitu, jangan habiskan energimu, biarkan aja dia ribut karena dia itu melakukan distraksi ya kan.
Kita harus lanjutkan perjuangan ini. Kalau si J itu siapa sih? Gitu loh. Nobody. Ya kita kejar pun dia apa dampaknya sama Indonesia ini. Ya kan? Tapi kalau Jokowi ini dampaknya besar. Supaya nanti berikutnya jangan ada presiden yang pakai ijazah palsu. Mengaku-ngaku lulusan UGM nanti, ITB, UI, ya universitas top itu. Padahal nggak pernah kuliah. Atau kuliah tapi DU. Ya kan? Ada yang bertanya Bang, kira-kira apa nanti akibatnya kepada generasi muda? Dampaknya kalau ini nggak dibongkar dan diiyakan ya, untuk generasi muda nanti malas lah dia kuliah. Ya. Ngapain kuliah? Tinggal beli aja ijazahnya ya. Ngapain kita kuliah? Katanya gitu. Capek kuliah di UGM, susah ya. Bisa kok jalur belakang gitu kan, jalur pramuka gitu. Oh. Palsu aja bisa presiden. Palsu aja bisa jadi presiden gitu. Ngapain mesti asli kan gitu. Haryadi Wibowo IPK di bawah 2 tak mungkin bisa ambil skripsi. Kalau di zaman Jokowi nggak tahu, tapi kalau di zaman saya IPK di bawah 2, 4 semester disuruh DO atau disuruh pindah ke swasta ya. Nggak mungkin bisa lulus itu. 4 semester aja sudah dikasih warning gitu ya. Apalagi ngambil skripsi ya. Saya yakin tahun 85 jauh lebih keras ya peraturannya daripada daripada tahun kami ya 94. Muhammad Said, gimana kalau minta perlindungan ke LPSK dan HAM semua 5 terlapor? Iya kayaknya. Ya, bagus juga itu Pak. Nantilah saya bilang ya ketika saya di Jakarta supaya mendapatkan perlindungan ya. Khawatir kita apa yang terjadi dengan Pak Rizal Fadila adalah sebuah perbuatan yang disengaja ya kan. Imat al bla bla bla. Jangan biarkan Joko lolos Bang Rismon. Iya, betul. Makanya kita harus fokus ini. Ya, malas juga membahas yang lain-lain ya. Jokowi terus kita bahas. Marlin, iya benar Bang, ijazah itu bukan aib dan data rahasia yang harus disembunyikan. Kalau saya nggak percaya omongannya Mulyono dan kuasa hukumnya karena kan mereka tukang bohong. Ya itulah ya, pengacaranya mengaku ada lembar pengesahan skripsi untuk dosen penguji. Bingung saya. Ya, waktu kita tanyakan 15 April aja kepada wakil rektor itu aja bilang nggak ada lembar pengesahan penguji skripsi. Kok tiba-tiba Yakub Hasibuan mengatakan ada gitu loh. Dari mana itu? Kan begitu. Ya? Padahal wakil rektornya aja mengatakan tidak ada gitu loh. Makanya video pertemuan itu nggak berani ya UGM sampai sekarang ya. Parah ya. Joko JK, Bang kata channel sebelah abang sakit terus katanya udah mulai ketakutan guys terus Bang yang kasih kondor. Iya karena capek ya karena kemarin di Jakarta terus satu hari bisa 2 podcast, 2 pertemuan satu hari, sementara saya nggak terbiasa dengan performa seperti itu ya. Saya kan orangnya kan penyendiri ya kan. Jadi kalau diajak langsung kaget gitu loh. Makanya sekarang masih agak flu gitu ya kan. Ketakutan. Coba kalian lihat ya. Jokowi yang ketakutan itu, wajahnya itu coba kalian lihat tuh. Ya kan? Ketakutan. Karena apa? Karena dia mantan presiden atau presiden 2 periode yang nggak berani menunjukkan ijazahnya gitu loh. Ya kan? Kalau Jokowi nggak presiden, nggak pernah presiden, ngapain kita capek-capek menuntut dia nunjukkan ijazahnya? Ya, nggak usah capek-capek, nggak penting gitu loh. Ya. Terus katanya udah mulai ketakutan
Coba mereka baca itu gesturnya Joko Widodo, mukanya itu sudah hancur baur, ya, hancur. Aduh, udah nggak tahu ya, kayak usia 80 sekarang dia, ya kan, saking takutnya. Karena begitu nanti dia keluar, matanya rakyat gini, dasar, ya, ijazah aja nggak berani nunjukin presiden opo, kan gitu, pasti itu, ya kan, begitu ya, orang logika, orang waras kan kayak gitu, ya, presiden 2 periode, nunjukkan ijazahnya aja nggak mau, mental apa itu, ya, pengecut, ya. Mangihut JMP 88 nggak bisa diperkarakan. Rismond, Roy, dan Tifa. Mereka membahas bukan mengupload ijazah tersebut. Ahok kena karena mengupload penodaan agama. Lah, kalau aku membahas apa bisa dipidana, hukum yang baik. Kita kan membahas apa yang diupload, ya. Kalau perkara nanti mereka mengatakan bahwa kami mengubah apa yang diupload, ya kita buktikan, ya, 1 bit pun nggak ada kita ubah itu, ya. Yang mereka upload itu nggak ada kita ubah. Saya cuma meriksanya frame demi frame, terus pakai software untuk menganalisa sebaran RGB dan lainnya, ya. Apa masalahnya di situ, ya? Oke, lanjut. Billy the Kids. Kira-kira bisa nggak Bang, Insinyur Ahmad Sumitro yang dekan Fakultas Kehutanan terpaksa di tahun 1995 harus di-downgrade dulu jadi pembimbing skripsi Jokowi, terus setelah itu jadi dekan lagi. Nggak tahu itu. Ya. Yang pasti kan Pak Jokowi bilang ya, pembimbingnya adalah Pak Kasmujo. Ternyata salah kan, nggak ada di skripsi, nggak ada di lembar pengesahan, nggak ada di prakata. Di situ saja sebenarnya sudah entry point. Bayangkan, mana ada seorang mahasiswa nggak tahu nama pembimbingnya, ya, jurusannya pun nggak tahu, ya, teknologi kayu yang nggak ada, gitu kan. Jesse Haran, menurut saya ijazah yang beredar itulah ijazah yang dipegang Jokowi. Cuma karena keburu ketahuan palsu makanya diumpetin sama si Jokowi. Iya ya, apalagi stempelnya itu ya, nggak kena jas hitam, nggak di atas jas hitam. Itu kan saya analisa dari yang disebar oleh PSI. Ya kan, di mana saya ubah coba. Bareskrim menganalisa juga itu sebaran RGB di atas jas hitamnya itu. Pasti hasilnya sama. Bahkan saya tampilkan juga tabel untuk nilai-nilai intensitas setiap kanal itu RGB, ya kan? Yang nilai rentangnya 0 sampai 255. Kan nggak ada yang ini diubah. Untuk apa mengubah juga? Ini bukan masalah benci sama Jokowi, ya. Ya ini kan namanya objek penelitian kita, gitu loh. Bukan menyasar Jokowi, ya. Kebetulan aja dia presiden. Madradi Rudi, ternak Jokowi hari bandar ketangkap Bang, gaji buzzer 1,5 juta ketangkap sama Kejagung. Kecil kali ya, 1,5 juta. Mungkin 1,5 juta per hari mungkin. 2 nenek camping, buzzer atau termul 1 komen 400 perak dikali 100, lumayan bisa buat makan sekeluarganya. 100 komen kali 400 berarti berapa itu? 40.000. Ya cukup lah untuk nasi bungkus ya untuk mereka ya. Saya juga bingung ya, sampai hari ini belum ada sanggahan terkait metode-metode yang kita ajukan ya, terutama bagaimana lembar pengesahan skripsi itu direkonstruksi menggunakan Times New Roman ya. Belum ada sanggahan sampai saat ini. Sanggahan-sanggahan ad hominem aja lah ya, penyerangan pribadi-pribadi. Padahal sebenarnya kita nggak penting itu. Sampai capek pun sebenarnya males saya mengomentari mereka itu.
Jo Sinaga itu perpustakaan dan ruang arsip Fakultas Kehutanan jangan sampai kebakaran ya. Ngakunya sih Bareskrim sudah membandingkan skripsi yang seangkatan gitu loh. Tapi harusnya kan mereka orang pintar ya kan, polisi itu harusnya mengantisipasi gitu loh. Bagaimana hasil perbandingan itu juga sudah hasil manipulasi, karena saya lihat sendiri ya, banyak yang sudah Times New Roman juga dan tanda tangan kosong kan, untuk apa dibandingkan seperti itu? Harusnya kan uji kertas saja gitu. Apakah itu dari tahun 1980-an atau tahun 2000-an, itu yang lebih precise ya, dan jenis tinta dan usia tinta ya. Dari Prakata aja ya udah tua, apanya kertasnya, yang ini lembar pengesahan ini masih agak putih. Itu aja pun secara visual kasat mata sudah beda usia itu ya. Parah. Muhammad Said. Hati-hati Bang, sudah banyak kejadian disiram air keras, sebaiknya minta perlindungan LPSK dan HAM. Betul juga sih ya. Nanti saya bilang ke pengacaranya ya, Pak Kozinuddin, Pak Lubis ya, Damai Haru Lubis dan lainnya. Doni Laksamana, walaupun terdeteksi palsu, nggak bakalan dibilang palsu sama Bareskrim ya. Kita lihat aja ya, polisi, kita lihat nanti respon publik ya terhadap hasil temuan Bareskrim. Kalau tetap public distrust, ya apa gunanya hasil pengujian mereka itu, ya kan? Kalau public distrust makin besar, rakyat meminta itu diuji di laboratorium luar negeri, mau bilang apa? Ya kita rakyat mendesak saja gitu loh, karena nggak percaya sih kita ya kepada Bareskrim ini. Heriawan Kastono, paling mereka lagi mikirin alasan-alasan yang lain Bang, seperti ijazahnya hilang, atau kalau perlu seperti ijazahnya Cak Lontong yang rusak dimakan rayap. Ijazahnya Cak Lontong hilang, rusak dimakan rayap. Ya yang dimakan rayap itu aja yang ditunjukkan. Misalnya ada sisa-sisa yang dimakan rayap, ya itu aja tunjukkan kan. Yang penting asli kan gitu. Ya kan? Lanjut. Dia merasa anairus, dia merasa dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, tapi dia nggak sadar banyak rakyat yang dia miskinkan semiskin-miskinnya. Betul, Pak Anairus. Dan dia nggak sadar, ya, 2 periode dia memimpin Indonesia, ya, yang ijazahnya itu dia pakai untuk mendaftar, tetapi menunjukkan aja nggak berani. Padahal banyak orang biasa saja berani. Gitu loh, bayangkanlah itu ya, apa kalau nggak alasan palsu ya kan. Bang, terus berjuang. Efek jika Jokowi terbongkar, maka semua kebijakan selama 10 tahun ini bisa dibatalkan, lalu semua halnya bisa dicabut, dan Jokowi bisa ditangkap. Semangat Bang, iya harus ditangkap ya, itu target kita. Jadi jangan kemana-mana kita ya, habis energi, fokus. Channel mari meski nanti kalah kami tetap mendukung Rismon CS. Ya harus berjuang tetap gitu kalian ya, bahwa perjuangan ini nggak boleh berakhir sampai, kalau bisa ya kita desak untuk pengadilan internasional atau laboratorium yang mengujinya itu yang netral ya, bukan polisi ya, bukan Bareskrim. Mereka di bawah Listio, jadi ya tahu sendiri Listio masih di bawahnya Jokowi ya, apapun bisa diperintahkan ya, untuk memanipulasi. Contoh kasus Jessica ya, Tito Karnavian dan Krisnamurti bisa ya memanipulasi itu.
Ada salam dari Yamaguchi Universitas. Oh, Hamdani Kofisar. Bantuin aparat tumpas KKB aja loh. Aduh, apa ini KKB ini? Mei, ijazahnya tulisan nama Joko Widodo kecil-kecil, aneh. Kayak sengaja supaya nggak diperhatikan sih. Sampul skripsi bagus banget, nggak sesuai dengan zaman tahun 85, logonya juga amburadul. Kalau tahun segitu yang saya perhatikan ya, itu kalau ke percetakan itu huruf U-nya kaku-kaku gitu ya. Mereka susah membuat cantik slope gitu ya, kemiringan itu ya. U-nya itu pasti paku ya, seperti paku gitu. Misalnya A-nya juga kaku ya, terutama U, W gitu ya, kaku-kaku itu. Apalagi Z. Boom, album Pak Riza Fadila tadi ditabrak pas mau ke Bareskrim. Jokowi mulai main kayu bang. Stay safe bang, respon. Oh pas mau ini ya ke Bareskrim ya. Ya ampun. Bukan H-1-nya. Berarti oh hari ini. Nggak tahu saya ya. Aduh. Ginilah kita ya untuk melawan penguasa yang absolut. Ya memang sudah mantan penguasa, ternyata kekuasaannya masih absolut ya. Kita juga bingung ya, dan masih banyak juga yang menjilat ya. Harusnya kalian kalau waras sedikit, kalau Joko Widodo punya ijazah asli udah lama ditunjukkan ya, nggak perlu dipaksa-paksa seperti ini ya. Bahkan hari ini pun nggak hadir juga di PN Surakarta, PN Solo. Banyak Abu Fatih, banyak termul komen. Iya, suka kali ke sini, bingung saya. Kan nggak nyaman buat mereka ya, tapi mungkin 400 per komentar ya. Before I had woken up, I closed my eyes. Wah, nama akunnya. Gue nggak terima akademisi yang kritis dan netral seperti tulang ini diintimidasi oleh penguasa. Gue akan summon negara Eropa untuk menganeksasi pulau-pulau di Indonesia. Jangan gitulah ya. Kita informasikan, kalau kalian punya jejaring di Eropa, lebih baik informasikan itu ya lewat kemampuan dan channel-channel kalian ke luar negeri. Tunjukkan saja lembar pengesahan skripsi itu ya. Coba tanyakan ke luar negeri atau orang-orang yang kompeten di luar negeri ya, apakah lembar pengesahan skripsi tahun 1985 seperti ini dimungkinkan gitu loh ya. Tatantai, ngeri sebenarnya kalau mau lawan Joko, dia bisa lakukan cara apapun. Iya, ya tapi itu kan mengungkap, akhirnya mengekspos siapa dirinya sesungguhnya, ya kan? Jadi orang yang masih melihat Jokowi jadi orang baik, ya terbukalah mata kalian, ya. Jangan menilai orang baik hanya karena dia gitu-gitu ya, kayak agak-agak gimana gitu. Hasan, Termul sudah jadi subscriber Baligi Academy. Mengenai pemanggilan, saya belum ada dipanggil ya dari Polda Metro Jaya atau dari Bareskrim. Kalau Bareskrim nggak tahu saya kenapa nggak dipanggil ya. Padahal saya bisa menjelaskan kepada mereka harusnya, ya kenapa alasan itu. Kok malah saya nggak dipanggil gitu loh oleh Bareskrim ini, kan saya bisa meminta mereka untuk merekonstruksi ini. Kalau mereka yakin ini produk 1985, ayo kita rekonstruksi bersama teknologinya, kan begitu. Ini saya kok malah nggak dipanggil oleh Bareskrim ya, aneh juga.
Trapatoni, jangan nyerah tulang. Sidang kasus Luhut sama Haris Azhar aja bisa dibalik situasinya karena ada desakan publik. Jadi peluang itu ada asalkan publik bersuara. Semangat terus tulang dan tim. Iya, sebenarnya suara publik ini juga perlu mendesak supaya Joko Widodo itu menunjukkan ijazahnya gitu. Jangan pengakuan-pengakuan sudah ditunjukkan ke sini, sudah ditunjukkan ke situ, ya. Biarkan dipelototi publik kalau benar asli, ya kan. Kalau ke polisi aja ya bisa bermain mereka, ya, ngakunya sudah diserahkan, sudah diuji forensik, padahal enggak, gitu, ya kan. Anerus mediasi di pengadilan Solo aja nggak berani buktikan, itulah, ya. Bawalah ke pengadilan Solo kalau memang asli, kan. Memang nggak ada kok, gitu. Tapi sampai kapan sih rakyat ini bungkam, ya? Harusnya kita sama-sama bergerak supaya jangan main-main ini lembaga hukum kita ini, ya, kepolisian dan lain-lain ini. Gitu loh. Jangan memanipulasi bukti demi Jokowi, ya kan? Abang begini karena ada tujuannya, Bang. Karena ada yang nyuruh, karena kami nggak bodoh. Lah, ongkos saja saya harus sendiri, harus cari duit dulu baru ongkos ke Jakarta, siapa yang nyuruh saya? Tahe, ya. Biarlah itu, ya, yang hal-hal sepele seperti itu mau saya buang dulu biar fokus ke sini, ya. Kalau itu dibahas-bahas nanti ada yang bayar lah apalah, padahal ongkos ke Jakarta dan nginep di hotel aja harus langsung, ya. 2 minggu di hotel di Jakarta aja harus bayar sendiri kok, ya. Makanya pulang dulu karena tabungan habis, kan gitu. Dan kiranya, ya, tapi untuk apa membesar-besarkan hal seperti itu, ya. Jadi lari nanti dari inti masalah, fokus. Bang, TPU datang ke MPR, ada Ibu Tri Soeharto. Dia bisa, Bu Titi, ya, dia bisa lebih memberi informasi yang imbang ke Pak Prabowo. Oh gitu ya, datang ke MPR ya, semoga lah, ya, bagus juga itu, ya. Mudah-mudahan Bu Titi Soeharto mendengarkan. Timothy Jo, jika kubu Pak Jokowi setuju dengan pandangan UGM, maka kopi ijazah tahun 2002 yang tunjukkan dengan UGM di YouTube Kompas TV harus siap diuji oleh Dr. Rismond. Begitu juga tampilan Infokus tahun 2022. Iya, kan itu di UGM. Terus siapa yang memberikan, kan gitu? Fotokopinya dan diproyektor gitu. Kalau nggak pernah Jokowi memberikannya, terus siapa gitu loh? Ya, jelas kok itu. Ari Javin, percuma Bang, kalau Kapolrinya Sigit pasti kalah Abang, nggak apa-apa, gitu loh, ya. Lebih baik mati mencoba daripada tidak melakukan apapun, ya. Nanti generasi ke depan akan mengenang kita generasi pengecut. Kok bisa ya skripsi kayak gitu, nggak ada yang challenge kemarin, ya, waktu itu, ya. Ini loh, skripsi tahun berapa ini, 1985, orang masih pakai mesin ketik semua. Dia sudah pakai Microsoft Word, ya. Kan kacau nanti kita dikenang sebagai generasi penakut, pengecut. Kasihan Yulinda Syahriana, kasihan pecinta Jokowi sampai sekarang belum bertobat, lanjutkan perjuangan Bang. Iya, ya. Harusnya yang mencintai Pak Jokowi, ayolah Pak Jokowi, tunjukkanlah Pak, segera. Kasihan rakyat saling beradu argumen, kan gitu. Minum Coca-Cola dulu enak, ya.
Mira, Abang Rismon dan istri kalau ke Jakarta jangan nginep di hotel bang, mending cari kos-kosan yang aman biar irit bang. Oke, nantilah ya, makasih ya usulnya ya. Iya, di seluk-beluk kota Jakarta itu kan banyak ya. Haryo Pramono, ya Allah, tunjukkan kuasamu, biar benar tampakkan benar dan salah tampakkan salah. Salut Bang Dr. Rismon. Sebenarnya gampang sekali sih, ngapain kesaksian-kesaksian yang 90% oleh baris krim itu, ya nggak penting gitu. Materi aja udah selesai. Nggak perlu kesaksian temennya lah, UGM lah, bla bla bla, staf UGM, rektor. Udah sita itu ijazah skripsinya, uji usia tinta kertas, selesai gitu loh. Ya. Ngapain ya apa-apa itu, saksi-saksi itu. Ya. Hartono Hadiswito, Jokowi aku bela mati-matian, disuruh datang ke pengadilan nggak datang, itu artinya ijazah palsu. Aku jadi benci. Ya itulah ya. Sampai kapanpun dia nggak bakal datang itu, nggak bakal menunjukkan ijazahnya di apa itu di pengadilan itu. Lihat saja nanti. Nggak bakal. Dan nggak ada satupun manusia atau lembaga di Indonesia ini yang berani untuk mendesak Jokowi mengeluarkan ijazahnya itu ya. Muhammad Said, sudah pernah kasus Indonesia dibawa ke pengadilan internasional Belanda. Ya bagaimana sih membawa kasus ini ke Belanda ya? Kalian punya akses nggak di sana ya? Ingin juga kita bawa ini karena kita nggak percaya dengan laboratorium forensik baris krim ini gitu loh. Terlalu banyak intervensi gitu ya. Miska Vinelia, bagaimana mau datang? Wong ijazahnya aja bodong, takut Mulyono ya, ya, ya karena bodong makanya takut. Kalau nggak bodong ya ringan aja dia tunjukkan gitu ya. Nih transkrip nilai saya memang agak mepet 3 misalnya. Ya ini dia. Apa sih? Apanya susahnya? Cuma transkrip nilai, skripsi sama ijazah aja kok. Bukan untuk melamar lagi juga. Ya. Memang dia menjaga-jaga transkrip nilainya, memang mau ngelamar apa lagi kan gitu. Ya. Apa mau ngelamar ketua PBB? Persatuan Bangsa Batak. The value habit. Sepertinya Pak Prabowo takut dibuka korupsi dan kecurangan Pilpres sama Jokowi, jadi takut Pak Prabowo-nya Bang Simon. Bisa jadi ya. Jadi nggak tahu apakah asal dikunci, bingung juga kita. Harusnya kalau Pak Prabowo begini jangan mencalonkan presiden dulu ya. Ya, biarkan yang lain gitu. Ya, kalau tahu bakal bakal disandera gini, ngapain jadi presiden kalau toh disandera oleh mantannya. Food View Copy Reverse, dari judul skripsinya itu bukan jurusan teknologi hasil hutan bang, makanya nggak ada nama Kasmujo. Kasmujo dosen teknologi hasil hutan. Iya soalnya kan dari kayu lapis ya kan, konsumsi kayu lapis. Di situ tertulis Profesor Dr. Insinyur Ahmad Soemitro. Ya. Banyak sekali apa di sini buzzer nih, nggak nyaman jadinya ya. Capek kita ngeblok, tapi biarin aja lah. Makan mereka, cari makan. Sudarsono, di negeri Konoha pasti yang akan menang adalah Jokowi karena dampak kerusakan dari kepemimpinan Jokowi sudah di semua sektor. Semangat bang. Iya ya. Berarti walaupun Jokowi udah nggak presiden tetap aja dia menang. Let's see ya.
Oke ya, gitu dulu ya. Apa namanya, kita sampai jumpa di video kami selanjutnya ya. Banyak aja apa itu, komentator buzzer nih, saya lihatkan ini nih apa saya nih, biar puas sekali lembar apa nih, transkrip nilai saya ini, nih biar puas sekali nih. Nanti paling berjudul. Nanti dipakai untuk judul nggak apa-apa nih. Nih. Bosan saya. Nanti kalian baca itu book chapter saya, terus apa, citation apa, paper dan paten saya. Banyak Google Scholar. Ya, parah kali ya. Panik ya. Kalian jangan panik ya kalau Joko Widodo terbukti palsu nanti ijazahnya. Kalian jangan nangis. Biasa aja itu. Paling nanti Joko Widodo paling nggak dikurung kok. Paling ditahanan rumah atau bahkan dimaafkan. Udah gadung. Gitu aja. Jadi jangan terlalu sedih kalian. Biasa aja. Ya. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.